Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak siswa kelas 6 SD Ummu Aiman, bertemu lagi dengan Bu Etri dalam video pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa dan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Disimak ya. Tujuan pembelajaran dalam video kali ini, setelah menyimak video ini, siswa diharapkan dapat mengetahui peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Anak-anak, menjelang proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia menghadapi berbagai peristiwa penting. Adapun peristiwa yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai, yang berdiri pada tanggal 1 Maret dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Selama masa jabatannya, BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Dalam sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dengan tujuan untuk menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Dan sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juni 1945 dengan hasil sidang yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Setelah 2 sidang tersebut, BPUPKI menyusun Panitia 9 yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara yang diusulkan pada sidang pertama BPUPKI. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, kemudian setelah berhasil dengan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk dengan PPKI, kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI yaitu menetapkan dan mengesahkan rancangan besar dasar negara yang telah dibuat BPUPKI, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Setelah rancangan besar dasar negara telah dibuat, maka peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa diculiknya Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuan dari penculikan ini untuk menjauhkan kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang dan mendesak golongan tua sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Usainya peristiwa Rengas Dengklok, lanjutlah ke dalam peristiwa penyusunan naskah proklamasi. Diawali dengan rapat PPKI di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk segera melaksanakan proklamasi. Kalimat pada naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta dan ditulis pada secari kertas oleh Insinyur Soekarno dan kemudian diketik kembali oleh Sayuti Meli.
Begitu perjuangan yang panjang, masuklah kita pada peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Itulah serentetan peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Anak-anak, video berikut ini adalah video yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Amati dan resapilah agar kalian dapat merasakan semangat perjuangan para pahlawan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dengan berakhirnya video tersebut, wajiblah bagi kalian mengenal bangsa dan sejarah dari bangsamu sendiri. Anak-anak, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Di antaranya, yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, yaitu membacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan. Dan yang terakhir sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, yang dimana merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.